Oke, kita mulai pada malam hari ini manajemen risiko ya, kembali ke laptop ya. Risiko bisnis pada aplikasi media sosial gitu ya. Ya teman-teman tentunya nggak asing lagi ya medsos ya. Siapa sih yang nggak pakai medsos di zaman now gitu ya. Semuanya pakai medsos nih, anak-anak kecil juga udah main TikTokan, IG, Facebook gitu ya. Nah, sekarang kalau namanya anak-anak gitu ya, ataupun orang remaja lah atau dewasa lah yang nggak punya akun medsos, ya, malah aneh gitu ya. Akunmu apa gitu ya, akun apa, medsosmu apa gitu, Facebookmu apa, IG-mu apa, TikTokmu apa gitu. Kalau nggak punya malah aneh ya, kok nggak punya sih zaman sekarang gitu loh gitu. Ada yang nggak punya di sini? Pasti punya ya, ya kan? Mbak Ristania, Bu Rizka, Mbak Naswa. Punya Bu, kecuali Facebook. Iya, kenapa nggak ada Facebook? Nggak tahu, nggak pernah pakai. Ya, saya juga jarang tuh ada akun tapi jarang main itu di Facebook gitu jarang banget. Saya sering Instagram, ya nggak sih? Heeh. Karena di tempat kerjaan saya juga akun medsosnya tuh IG, Instagram, sama apa ya? Ya Instagram sih yang sering dipakai di Instagram gitu ya. Nah itu. TikTok Bu, TikTok, iya TikTok sekarang TikTok. Saya juga nih TikTok. Ya kalau menyampaikan apa ya ini terkait sesuatu info saya di TikTok ya biasanya. Iya. Ini lampunya agak buram, saya di kamar. Jadi agak remang-remang. Remang-remang nggak apa-apa ya. Oke, jadi risiko bisnis pada aplikasi medsos ya, karena sekarang kan bisnis ya tidak hanya offline tapi merambah ke online ya. Sejak COVID ya itu sudah luar biasa banget ya perkembangan media sosial gitu ya. Belanja-belanja sekarang juga pakai online gitu, Shopee, Tokopedia gitu banyak ya. Lebih praktis ya kita belanja via online. Sebentar ya, saya geser nih. Nah, banyaknya atau maraknya penggunaan internet atau media sosial ya, ini tentunya merupakan hal yang positif ya bagi yang memiliki usaha ya. Nah, kita bisa jualan online ya, tidak perlu lagi menyewa toko ya ataupun ruko. Nah, cukup di rumah saja ya kita bisa iklan di TikTok, bisa iklan di Facebook, bisa iklan di Instagram. Ya, ini sangat positif banget ya. Peluangnya besar banget ya gitu ya untuk bisnis ya, bisnis online nih ya dengan menggunakan medsos ya, promosi via medsos gitu ya. Ini luar biasa banget. Sekarang yang lagi rame TikTok ya. Nah, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 284,44 juta jiwa. Ini besar banget ya penduduknya karena luas ya area wilayahnya di Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya. Nah, jumlah pengguna internet Indonesia itu telah mencapai 221 juta jiwa. Jadi kurang lebih 79,5% dari total populasi ya. Itu menggunakan internet ya. Penggunanya tuh banyak banget ya gitu. Kalau akun TikTok juga banyak banget di situ ya gitu. TikTok, Instagram, Facebook juga banyak sekali di situ ya penggunanya ya. Dari segala usia ya, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, bahkan orang tua tuh ada yang jualan di TikTok luar biasa kakek-kakek. Ini jualan sendiri atau dimanfaatin sama anaknya atau cucunya nih disuruh masarin. Kasihan saya kadang-kadang nih ya, udah tua disuruh masarin dagangan, nih dimanfaatin cucunya atau anaknya disuruh nawarin. Pernah lihat nggak teman-teman? Ya sudah tua nawarin sabun. pernah Bu. Iya, saya pikir nggak mungkin lah orang setua itu tuh ya apa ya mainan medsos kalau nggak anak muda ya. Ya itu kan era-era zaman dulu ya, era-eranya apa ya kakek saya gitu ya. Mana ya nggak mungkin lah dia tuh pinter apa terus ini searching-searching ini ya. Paling itu ya kerja sama sama cucunya atau anaknya perkiraan saya ini ya. No, kayak coba kayak tawarin kayak aku videoin gitu ya. Nah, luar biasa ya gitu ya. Nah, itu. Jadi semakin marak ya ini media sosial. Nah, itu harus kita tangkap menjadi suatu peluang ya, suatu peluang untuk berbisnis atau berusaha menawarkan barang dagangan ya, tidak perlu effort yang besar ya gitu untuk
menyewa ruko, menyewa tempat gitu, bayar karyawan. Kita bisa lakukan sendiri ya. Mungkin kalau kita sewa asisten mungkin ya tidak perlu banyak ya gitu ya, hanya beberapa orang ya. Tugasnya cuma ya bikin konten gitu ya, upload-upload ya, upload-upload eh, konten-kontennya gitu ya di TikTok atau Instagram gitu ya. Saya pernah cerita itu ada mas-mas batik ya nggak sih teman-teman? Mas-mas batik yang laris manis diserbu ibu-ibu dan kaum remaja karena ketampanannya mendagangkan barang dagangannya di TikTok. Pernah lihat nggak mas-mas batik gitu ya, jualan batik? Nah, Lihat, Bu, lihat. ya, ya saya juga nih. Kalau dilihat dagangannya juga nggak nggak terlalu itu sih ya, biasa aja gitu ya jualan batiknya. Cuman pesona nih ya, pesona TikTok. Ya, pesona TikTok biasanya kalau yang live streaming itu yang cakep ya, yang cantik, yang ganteng itu biasanya peminatnya banyak. Terutama kaum remaja nih ya. Wah, melihat, waduh, cakep nih gitu ya, ganteng nih gitu ya, langsung tuh diserbu tuh ya, pada lihat gitu ya live TikToknya. Tapi kalau yang live TikTok itu kurang cakep, nah itu sepi. Ya nggak sih teman-teman? Aduh, oke deh. Ya bisa dicoba tuh teman-teman ya jualan di TikTok ya. Sekarang lagi rame di sana ya, lagi marak TikToker. Namun hati-hati ya dalam penggunaan medsos ya. Nah, saya pernah lihat tuh di TikTok tuh ada yang siapa ibu-ibu ya lagi live TikTok ya tiba-tiba diserai ya sama suami orang Malaysia kayaknya ya. Ya nggak sih? Itu ya live TikTok ya gitu. Nah, kalau tujuannya bagus sih untuk jualan misalnya ya untuk karena bisnis gitu ya jualan ini dagangannya ini loh sabun misalnya atau ini pakaian gitu ya itu sih nggak apa-apa ya bermanfaat memang dia pekerjaannya itu istilahnya jobnya itu ya dia dagang jualan. Nah, tapi kalau live streamingnya itu untuk ya tebar-tebar pesona, maaf-maaf ya ini ya, misalnya ya siapa sih ya seorang suami yang nggak cemburu gitu ya, istrinya tebar-tebar pesona yang nggak jelas gitu ya, kecuali kalau emang dia dagang gitu ya, jualan batik, jualan tadi ya apa misalnya bantal, guling ataupun panci, nah itu jelas ya dia itu memang untuk menjual barang dagangannya. Tapi kalau yang nggak jelas ya cuma tebar-tebar pesona ya pengen banyak dilihat orang karena kecantikannya misalnya sehingga dia live streaming ya itu di TikTok ya siapa sih yang nggak cemburu gitu ya melihat istrinya gitu ya dilihat banyak orang banyak lelaki pasti cemburu ya gitu. Ini cerita singkat ya terkait medsos. Jadi tergantung kita nih penggunaannya teman-teman ya. Kita gunakan atau manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat atau hal-hal yang negatif. Nah, itu tergantung kita sih. Kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Nah, itu juga termasuk risiko ya. Risiko penggunaan medsos gitu ya. Kalau kita tidak bijak ya, kita sendiri nanti yang rugi gitu ya, yang kena itu ya imbasnya atau dampaknya. Nah, kemudian di sini preferensi akses internet. Nah, ini ya, preferensi publik di Indonesia dalam akses internet. Nah, ini ya. Jadi, hasil survei Kedai Kopi 90% responden itu memilih menggunakan mobile atau paket data GSM yang bisa digunakan di smartphone masing-masing. Nah, ini 90%. Kemudian 61,7% itu dari WiFi di rumah. Nah, ini ya. Kemudian 20,6 WiFi di tempat kerja. Ini saya banget nih. Kalau di tempat kerja saya nggak pakai paket data, pakai WiFi aja gitu ya. Kan fasilitas. Ya nggak sih Mbak Rizka, Bu Ristania, Mbak Naswa? Kalau di kantor kita pakai WiFi aja gitu ya, nggak usah nyalain paket data. Karena fasilitas ini ada Kak Catherine, Kak Putri Jawa, selamat bergabung. Halo Kak Putri Jawa, Kak Catherine, selamat gabung ya. Iya Ibu, terima kasih. Iya, Ya, Ibu. soalnya belum saya sapa tadi. Ya, oke, kemudian modem yang bisa berpindah ini 11,7. Ya, modem zaman dulu banget kalau ini ya modem ya. Modem yang bisa berpindah. Mungkin paket data mungkin ya. Kalau modem yang bisa berpindah dulu emang pakai modem ya. Saya juga ya dulu pakai modem satunya itu 500.000 ya. 500.000 ya gitu. Namun sekarang enggak praktis saya kira ya pakai paket data aja udah dari HP.
praktis ya kan. Oke. Ya ini pakai ini smartphone ini 90% ini 90% pakai paket data 90%. Pakai modem yang bisa berpindah kurang praktis ya 11,7%. Tapi masih ada yang menggunakan sih, tapi sekarang mayoritas sudah menggunakan smartphone aja, di paket data lebih praktis bisa dibawa kemana-mana. Nah, oke, provider yang banyak digunakan di sini ada Telkomsel, Simpati, nah, Bayu dan apa nih Halo ya, kartu Halo ya. Ini sebanyak 52,3% ya. Kemudian Indosat ya 37,2, kemudian Tri 24,6, XL ya 23,1, Axis 16,4, Smartfren 9%. Nah, ini adalah provider yang banyak digunakan. Telkomsel, kalau saya juga punya pakai Telkomsel ya, nomor saya pakai Telkomsel. XL masih ada ya? Ini adalah kartu saya zaman dulu banget nih, XL. Ada yang pakai XL di sini? Rata-rata Enggak, Bu. ya rata-rata Telkomsel ya. Saya Iya, Bu. wifi-nya pakai IndiHome. Nah, kemudian untuk selanjutnya next nih, apa sih yang dimaksud media sosial atau medsos ya? Oke, Kak Putri Jawa bisa minta tolong dibacakan apa sih pengertian media sosial? Ya, pengertian media sosial. Media sosial tersusun dari dua kata, media dan sosial. Media diartikan sebagai alat komunikasi, dan sosial diartikan sebagai kenyataan sosial bahwa setiap individu melakukan aksi yang memberikan kontribusi kepada masyarakat. Media sosial atau sosial media adalah media online yang mendukung interaksi sosial. Ya, oke. Jadi ini dijelaskan bahwa ya pada intinya media sosial itu tersusun dari dua kata. Yang pertama media dan sosial. Saya awalnya juga heran kenapa sih disebut media sosial gitu ya. Kalau sosial itu kan istilahnya kita tuh berkomunikasi berbaur dengan banyak orang ya gitu ya, sosial gitu ya. Kemudian media itu alat ya, alat atau komunikasi. Kenapa sih disebut media sosial ya? Nah, ternyata ini maksudnya di sini ya pengertiannya media itu diartikan sebagai alat komunikasi ya. Jadi media tadi media pakai media online tadi ya, internet, menggunakan internet ya, itu jadi disebut media ya, alat komunikasinya ya. Kemudian sosial diartikan sebagai kenyataan sosial bahwa setiap individu melakukan aksi yang memberikan kontribusi kepada masyarakat, jadi berinteraksi ya. Media sosial kita berinteraksi dengan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung ya gitu ya, media sosial. Nah, mungkin kalau kita menyendiri gitu ya, sendiri kita scroll-scroll TikTok gitu ya, atau buka-buka Instagram, scroll-scroll Instagram ya, mungkin kita tidak berbicara langsung dengan mereka, tapi kita berinteraksi secara tidak langsung. Kita melihat status mereka, kita membaca apa yang mereka upload ya, apa mereka share gitu ya, atau terkait dengan ilmu atau berita-berita ya, bahkan gosip gitu ya, banyak gibahnya ya medsos ya. Jadi kita kalau membuka medsos pakai ta'awudz dulu, syaitonir rajim, karena suka melalaikan ya, kita kilap kalau baca itu sudah pegang HP di pojokan gitu ya sambil santai scroll-scroll TikTok, itu enggak terasa tuh sejam 2 jam tuh berlalu ya. Dan kalau saya pikir-pikir kayaknya sia-sia banget ya waktunya gitu kalau kita cuma scroll-scroll lihat status orang ya, lihat uh, ya ada yang menghujat gitu ya, ada yang grumpy, ada yang menjelek-jelekan orang lain, ada yang curhat macam-macam ya, komplit terutama di TikTok tuh ya. Kebanyakan status tentang percintaan, dan ini apa ini gitu ya, semuanya kata hatinya semuanya ya dimasukkan di status di TikTok ya, seolah-olah kok gitu tidak ada yang privasi ya gitu, semuanya dibuka ke umum ya. Jangan seperti itu ya teman-teman, bijaklah menggunakan medsos ya. Jadi urusan pribadi ya jangan terlalu diekspos gitu ya, biarlah kita yang Tuhan yang tahu gitu ya, maksud saya ya. Lagi putus cinta diupload semua di medsos, masalah keluarga dicurhatkan di medsos. Kalau mau curhat ya sama orang yang terpercaya saja, sahabatnya atau saudaranya atau orang tua gitu ya, atau langsung kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala, curhat di sana gitu ya, berdoa gitu gimana solusinya gitu. Kalau diupload di medsos ya komentar orang itu macam-macam gitu ya. Gitu.
Nah, gitu. Jadi teman-teman bijak dalam menggunakan medsos. Jadi tidak semuanya harus kita upload di medsos. Jadi semua orang tahu tentang kehidupan kita. Nah, kita kalau semua orang tahu ya, di mana sih sisi privasi kita, rahasia hidup kita di mana kok semua orang tahu ya. Kalau udah diupload di medsos tuh kan ya banyak yang akses gitu ya. Nah, ada yang suka, ada yang enggak ya ini teman-teman ya. Kalau yang suka kalau yang suka dengan kita ya mereka tidak nyinyir gitu. Kalau nggak suka, kalau kita lagi susah mereka senang banget ya, syukurin lo gini-gini, syukurin gitu kan ya teman-teman, syukurin lo usahanya, misalnya usahanya belum tikar dan sebagainya, kehidupan rumah tangganya hancur, yang nggak suka seneng banget gitu ya gitu. Dan kalau dalam Islam tuh teman-teman ya, kalau kita upload sesuatu itu uh, ada pandangan orang itu istilahnya ada yang suka ada yang enggak ya, ain ya gitu ya. Misalnya kita upload, oh ini sukses, ini lagi beli mobil baru, beli rumah baru, nah ada yang iri, ada yang dengki ya gitu ya. Nah itu bisa kena ain ya teman-teman, nanti bisa ya qadarullah gitu. Misalnya lagi jalan, mobilnya lecet, mobilnya uh, terkena sesuatu di jalan, misalnya diserempet orang dan sebagainya, itu adalah ain ya, misalnya orang iri ya, kita nggak tahu hati orang tuh seperti apa gitu ya. Jadi makanya jangan semuanya diupload di medsos gitu ya. Jadi kita pilih-pilih lah gitu, mana-mana yang harus kita sampaikan ke medsos dan mana-mana yang tidak perlu kita sampaikan, nah gitu ya. Nah itu bijaklah dalam menggunakan medsos, intinya begitu. Kalau saya mas statusnya di medsos kebanyakan tentang ya ilmu gitu ya, maksudnya ini pelajaran ini, terus info di kerjaan di rumah sakit seperti itu ya, itu rata-rata seperti itu ya saya, kalau saya gitu ya, jarang sekali upload masalah pribadi. Jarang banget itu, tentang kerjaan paling sama kalau kita tentang ngajar, tentang kuliah gitu ya, tutorial cara ini gitu, paling begitu saja sih. Kemudian fungsi media sosial. Nah, ini ada beberapa fungsi media sosial gitu ya, teman-teman. Oke, Kak Catherine bisa minta tolong dibacakan fungsi media sosial. Fungsi media sosial. Ya, oke. A. Media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia. Ibu ke slide. Dengan menggunakan internet dan teknologi web. B. Media sosial berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak audiens atau one to many. Ke dalam praktik komunikasi dialogis antara banyak audiens, yaitu money to money. C. Media sosial mendukung demokratisasi pengetahuan dan juga informasi, mentransformasi manusia dari penggunaan isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri. D. Media sosial juga dapat digunakan sebagai sumber penghasilan karena dalam penggunaan media sosial dapat menampilkan berbagai macam iklan, menerima sponsor dari pihak lain, menjual produk sendiri, membuat konten-konten kreatif, dan lain sebagainya. Kan fungsi media sosial ya. Jadi fungsi media sosial ini ada beberapa fungsi media sosial. Jadi kenapa sih kita menggunakan media sosial ya? Jadi media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia ya, dengan menggunakan internet dan teknologi web ya, oke. Kemudian media sosial itu berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak audiens, one to many ya, gitu. Ke dalam praktik komunikasi dialogis antara banyak audiens, many to many ya. Kemudian media sosial mendukung demokratisasi pengetahuan dan juga informasi, mentransformasi manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri. Nah ini banyak ya fungsinya media sosial ya teman-teman.
Kemudian media sosial juga dapat digunakan sebagai sumber penghasilan ya. Nah, ini poinnya di sini nih. Media sosial ya dapat digunakan sebagai sumber penghasilan ya. Karena dalam menggunakan media sosial dapat menampilkan berbagai macam iklan. Nah, ini teman-teman ya. Kalau mau promosi produknya ya cukup di media sosial ya, teman-teman ya. Jadi sekarang tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar ya, teman-teman, cukup membuat konten ya, konten-konten kreatif ya. Kemudian teman-teman bisa promosikan produknya ke media sosial gitu ya. Kemudian menerima sponsor dari pihak lain, menjual produk sendiri, membuat konten-konten kreatif, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah beberapa fungsi media sosial ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman kan ini masih muda nih ya. Nah, kalau punya usaha gitu, ingin menjual suatu produknya gitu ya. Tidak usah mahal gitu ya, misalnya teman-teman punya ide atau kreativitas usaha ya, teman-teman bisa kok pasarkan gitu ya di TikTok atau Instagram. Di sini ada yang pernah mencoba? Mbak Ristania, Mbak Putri, Mbak Catherine, Mbak Naswa, Mbak Siti Kamalia atau Kak Rizka Amalia, ada yang mencoba Saya menjualkan nggak jualan, Bu. Tapi bikin konten. kontennya apa? Bikin cerita, terus bisa dapat duit. Bikin cerita. Oh, di mana? Pakai aplikasi apa? TikTok saya waktu itu, tapi sekarang udah jarang karena udah sibuk. Yang apa sih akunnya, nanti kasih tahu dong. Waktu zaman COVID itu kan bener-bener banyak di rumah tuh, Bu. Ya. Saya bikin konten cerita karena kayak saya kan suka nulis cerita gitu kayak novel atau nggak apa. Ya. Saya upload di TikTok saya. Kok tiba-tiba viewernya 10.000 gitu kan. Ceritanya banyak yang tentang apa? Penasaran. cerita tentang kayak fanfiction gitu. jangan saya malu cerita Mana ayo gitu. Kasih linknya. Terus tuh kalau di TikTok itu kalau algoritmanya udah tinggi, kayak viewersnya udah tinggi tuh kadang-kadang banyak yang nonton pada komen, Kak ada jalur fast track nggak untuk baca part selanjutnya gitu. Nah itu saya bikin link di Telegram waktu itu. Jadi misalkan di TikTok saya baru sampai part 3, di Telegram saya udah sampai 6 atau enggak 7 gitu. Itu bayar. Mereka suka mau berapa ininya? 30.000 gitu satu orang. Di Telegram yang mau. Mereka mau. Di Telegram iya mau. Jadi nanti aku kasih linknya, mereka bayar. Nanti saya kasih linknya ke mereka. Mereka masuk tuh ke. Itu ceritanya apa? Kisah apa? Tentang apa? Cinta, biasa namanya anak muda. Kehaluan. Itu Mbak Enga nggak berisana, itu kisah cinta sendiri atau istilahnya apa ya? Tidak bukan kisah cinta sendiri, cuma agak nyata, cuman hasil pikiran saya aja gitu. Luar biasa loh itu. Coba di TikTok saya gitu sih, dulu viewernya banyak, tapi karena sekarang udah nggak pernah upload gitu kan. Kalau algoritma di TikTok kan kalau kita rajin makin banyak tuh Bu, tapi kalau kita berhenti gitu turunnya susah, naiknya lagi gitu. Itu biasanya yang minta linknya kan yang penasaran ya? Iya benar Bu, penasaran. Makanya kadang suka aku sepil gitu. Oh iya. Kelanjutannya bagaimana nih ceritanya? Mereka penasaran terus minta linknya sampai mau berbayar gitu. Iya mau Kak, berapa jalur ini ada nggak gitu? Sebutannya jalur langit gitu, biar jadi lebih cepat beberapa part karena pada penasaran alur ceritanya. Saya sampai bikin 50 part nggak salah waktu itu. 50. Dan itu cerita khayalan, bukan kisah nyata. Khayalan Bu, fiksi. Oh, khayalan ya gitu ya. Oke, luar biasa. Saya juga mau bikin luar biasa. Coba jadi saya bisa dapat uang sehari bisa 150.000 gitu. Satu hari? Iya, waktu itu waktu COVID kan lumayan Bu, saya bikin cerita itu. Waktu itu work from home BFH ya? Iya, udah gitu kan banyak nggak banyak di kantor kan, cuman kerja di rumah, kerja di hotel gitu kan. Iya. Di karantina gitu, ya udah. Coba kok berarti waktu itu Mbak sempat kena COVID dong waktu itu? Iya, di akhir-akhir. Oh iya, saya juga pernah kena. Bukannya Delta satu lagi. Oh ya, yang bulan-bulan Juli 2022 apa 2021 tuh ya yang banyak ya? Pokoknya akhir aja tuh Bu, 2022 kayaknya saya Bu. 2022 ya? Okay. Baru kena banget setelah
vaksin. Itu enak banget di isolasinya di hotel mana waktu itu? Di Mercure. Di Mercure. Mercure yang kantor. Mercure yang Mampang ya? Enggak, Sabang. Oh, ya gitu. Ya, nanti Ibu kasih linknya dong, biar baca. Jangan Bu, saya malu. itu cuma memanfaatkan media sosial di saat lagi itu aja Bu bikin gitu. Ternyata dapat duit. Kenapa sekarang nggak lanjut lagi bikin? Udah kerja, kuliah, udah mumet Bu. Oh iya, mumet banyak tugas ya. Iya, udah gitu kan harus tenang, alur ceritanya nggak enak kalau dipaksa. Ya, oke kan gini Kak ya, waktu itu kan upload di TikTok ya. Nah, itu selangnya berapa hari upload lagi tuh ceritanya? Saya lihat, saya kan bikin pertama kan cuma iseng nih Bu, gitu kan, iseng, ada video kan, saya kan suka banget sama BTS ya, Korea. Jadi ada video Korea BTS, saya bikin deh tuh, hayalan ceritanya ada cewek suka sama cowok itu gitu kan, pacarnya. Saya upload, tahu-tahu kok viewersnya banyak, tiba-tiba kok banyak komen gitu. Kak ada kelanjutannya enggak gitu, lanjut please gitu kan, next part gitu. Kok sampai berapa puluh nih yang komen ke saya, ya udah mau nggak mau saya lanjutin tuh Bu, gitu. Akhirnya ya? pada nanya, iya saya nggak berniat untuk membuka untuk mereka bayar, tapi mungkin karena mereka mau di saat itu dia booming, mereka mau, ya udah mau nggak mau ya udah, ayo siapa yang mau spill dong itu namanya. Kapan-kapan saya kasih ke Ibu aja. Nanti Ibu japri ya. Wah ini apa linknya apa ya? Iya Bu. Jadi penasaran nih gitu ya. Oh boleh juga tuh idenya teman-teman ya. Kalau punya kreativitas saya dimanfaatkan. Oke, gimana ceritanya Kak Catherine? Kak Putri Zahwa coba. Punya pengalaman nggak? Kak Catherine, Kak Putri Zahwa? Belum sih Bu. Belum ya? Belum Bu. Kita tanya lagi nih mahasiswa yang lain. Kak Naswa, pernah ada pengalaman? Belum juga Ibu. Juga. Oke Kak Siti Kamalia. Halo Kak Siti. Mana ini Kak Siti? Bu Rizka. Bu Rizka nih sama seperti saya nih. Ibu-ibu ya Bu. Kita menyimak saja. Iya Bu, nyimak aja Bu. Mak menyimak saja ini. Ya anak muda yang berkarya. Silahkan ayo tunjukkan kreativitasmu. Oke, kemudian situs media sosial di sini ada Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube ya, Twitter. Twitter sekarang jadi X ya kayaknya ya, ya kan? Ya kan Mbak Aristania? Twitter. Ya Bu, jadi X itu Ibu ya? Ya, bener. Telegram guna virtual game. Ya ini, kalau saya nggak suka main game, nggak bisa. Di sini siapa yang suka main game? Mbak Naswa, suka nggak main game? Kak Catherine? Kurang suka Ibu. Ya sama, saya juga kurang suka. Biasanya mah anak-anak muda nih ya. Oke, kemudian dampak positif media sosial. Ini bisa minta tolong dibacakan Kak Siti Kamalia. Kak Siti Kamalia kemana ya? Kakak Siti. Ibu katanya masih di jalan. Masih di jalan? Oh, iya, oke. Kak Putri Zahwa, sudah baca belum tadi ya? Sudah Ibu. Oke. Itu yang belum tadi siapa? Yang belum baca? Bu Rizka. Bu Rizka ada di rumah kan? Iya Bu, di rumah Bu. Ya, oke. Bisa minta tolong dibacakan. Baik Bu. Dampak positif media sosial. 1. Mudah dalam mencari informasi. 2. Memudahkan interaksi dan komunikasi. 3. Sarana pembelajaran. 4. Sarana berbisnis. 5. Sarana hiburan. Nah, oke. Nah, ini adalah dampak positif media sosial ya. Jadi kita manfaatkan ya media sosial itu adalah merupakan suatu peluang ya. Ya, seperti kita ini ya, media sebagai media pembelajaran ya teman-teman ya. Coba kalau tidak ada COVID ya, sebelum COVID ya, kita harus ke kampus. Teman-teman masih ngerasakan nggak kuliah malam-malam ke kampus, pulangnya tengah malam ya. Bu Rizka pernah rasain nggak teman-teman?
Ya, pernah ngerasain nggak? Pernah dulu, Pernah Bu. Ibu. Ya, sama saya juga nih. Tahun 2001 ya, COVID ya. Ya, ya sebelum itu kita akan harus ke kampus kan ya kuliah ya. Nah, pulang kantor capek ya kita harus ke kampus ya kan teman-teman ya. Nah, dari kampus itu jam 9 malam ya. Kadang-kadang jam 10 ya, setengah 10 malam ya gitu ya. Sampai rumah saya jam 11 malam, kadang-kadang jam 12 malam ya, macet ya gitu. Nah, apalagi kalau ngajarnya itu hari Kamis gitu ya, mendekati long weekend gitu ya, di jalan tuh macet banget gitu ya teman-teman, sampai rumah udah tengah malam, sampai rumah udah capek banget, besoknya lagi kita harus siap-siap untuk kembali bekerja. Nah, sekarang karena sudah ada ini ya, media sosial ataupun internet gitu ya, sudah banyak, sudah marak gitu ya. Nah, kita bisa kuliah online nih, alhamdulillah gitu ya, tidak harus ke kampus ya. Jadi pulang kerja saya buka laptop di rumah, ngajar teman-teman juga ya, buka laptop di rumah. Nah, setelah selesai kan biasanya selesai jam 9 nih. Nah, gitu sudah kita tinggal istirahat, tinggal tidur, tidak lagi mikir perjalanan sampai rumah. Apalagi ini Bu Rizka ya, rumahnya Tangerang, luar biasa jauh banget ya Bu ya. Rasain ya Bu, capek banget pasti ya Bu, dari Senin sampai Kamis ya kalian kuliahnya ya? Iya, oke. Iya, dulu. Jadi dulu sempet itu, Bu, tahun 2005 pas lulus D3, saya sempat ngelanjutin D4 kan. Iya, Pulang pergi Tangerang Jakarta. Itu tuh berat badan tuh turun sampai 10 kilo, Bu. Masya Allah. Dari berapa Akhirnya saya kilo? nggak lanjut, Dari Bu. berapa kilo tuh Bu? Akhirnya saya nggak lanjut. Iya, capek ya. Iya, capek. Cuman bertahan 2 bulan kalau nggak salah, Bu. Oh, iyalah capek Tapi jauh. baru sekarang ini ada kesempatan ngelanjutin. Ya, semangat ya Bu, luar biasa ini. Ya, oke, semangat. Ini sudah semester 6 ya? Sekarang 8, Bu. Oh, berarti skripsi dong Bu. Next, Bu. Next semester, Bu. Saya Oh, 3 semester, 3 semester yang pas ngelanjutin ini tuh. oh ya, berarti semester depan ya. Iya, Bu. Doain Ya, ya, Bu. oke. Ya, semangat. Oke, berikutnya dampak negatif media sosial. Mbak Ristania seperti tadi belum baca ya? Belum Bu. Ya, oke, silahkan dibaca. Dampak negatif media sosial. Di antaranya 1. Kecemburuan sosial. 2. Menimbulkan gangguan mental. Ketiga, banyak informasi palsu. Keempat, memicu masalah harga diri. Dan terakhir, marak kejahatan cyber. Nah, ini ya dampak negatif media sosial. Jadi ada dampak positif dan dampak negatifnya kecemburuan sosial. Nah, itu tadi yang upload-upload ya, beli mobil baru, beli rumah baru gitu ya, lagi jalan-jalan nih ke Eropa sama keluarga. Nah, itu kan terjadi kecemburuan sosial ya. Nah, itu terjadi kalau pandangan mata jahat, itulah bisa muncul ain. Nah, gitu ya, jadi orang iri, dengki itu ya, kan nggak semua orang baik ya, kita tidak tahu hati seseorang gitu ya. Nah, kita iri dengki, wah kenapa sih itu bisa berhasil, bisa sukses, kok saya enggak. Nah, itu muncul kecemburuan sosial. Kemudian menimbulkan gangguan mental juga gitu ya. Karena mental nih, wah, kok bisa itu kok bisa berhasil sukses gitu ya. Kok aku enggak. Nah, itu ya ini ya. Iri dengki ya itu namanya penyakit hati. Orang kan nggak tahu ya gitu ya, hati seseorang seperti apa, kelihatannya baik gitu tapi nggak tahu dalam hatinya seseorang gitu, kita nggak tahu ya itu ya, banyak informasi palsu nih. Saya pernah tuh ya dijabri seseorang, katanya pilot gitu. Saya pilot gitu dari Singapura tapi tugas di Australia atau di Amerika gitu ya. Gitu tapi kok aneh gitu ya. Terus saya searching tuh, saya cari-cari namanya siapa gitu lupa ya. Nah, ternyata di situ tuh ada yang spill atau upload gitu ya di TikTok bahwa hati-hati dengan yang namanya ini, dia ngaku pilot dari sini-sini, ternyata dia itulah penipu gitu ya. Ya, yang itu misalnya menggunakan kedok percintaan, nanti ujung-ujungnya menipu, minta ditransfer duit dan sebagainya. Waduh, saya langsung saya blokir itu ya. Kenalan, minta kenalan gitu. Wah, siapa ini gitu ya. Terus saya cari tahu kan ya. Maksudnya kalau kita kenal orang tuh jangan langsung percaya ya. Misalnya si A nih,
katanya saya ini lulusan ini loh, UI misalnya, fakultas ini, kemudian saya lulusan Trisakti, namanya siapa, nama kami siapa. Nah, kita jangan langsung percaya. Coba kita cari di Dikti, dia tercantum nggak di situ, gitu ya. Nah, kalau tidak ada, di situ aja nggak ada datanya. Biasanya kan kalau siswa lulusan atau masih dalam belajar ya, taraf belajar tuh di perguruan tinggi, itu ada loh namanya di link di Dikti ya, gitu. Cari aja di sana di internet, kalau emang namanya pernah dicantumkan di situ langsung muncul kok namanya. Ya teman-teman ketik saja nama saya misalnya ya. Nama lengkap saya nanti akan muncul kok di internet itu ya. Misalnya jurnalnya pernah diupload apa, kemudian lulusan mana, dosen mana itu lengkap di situ ya. Pernah kuliah di mana, ada datanya ya gitu ya. Jadi teman-teman jangan mudah percaya, terutama cewek-cewek ini, gadis-gadis ya, jangan mudah percaya. Nih saya seorang pilot, saya seorang nakoda gitu, saya seorang kapten kapal gitu dan sebagainya. Jangan mudah percaya, kita cari tahu dulu ya zaman sekarang ya teman-teman, hati-hati. Nah itu, jadi banyak informasi palsu. Bahkan di akun itu bukan foto sendiri biasanya gitu ya, foto orang lain diambil gitu ya. Bisa juga dia itu misalnya seorang yang istilahnya tidak bekerja, pengangguran misalnya, dia pasang foto polisi atau tentara, nggak tahu ngambil dari mana, di masukkan ke profilnya, foto profilnya. Nah itu ya, itu adalah tindak kejahatan yang teman-teman, penipuan ya. Jadi banyak informasi palsu di sana dan teman-teman harus hati-hati. Nah kemudian memicu masalah harga diri. Nah di situ juga ya, ada orang yang nggak suka yang upload sesuatu. Nah di situ tuh yang menghujat seseorang dan sebagainya. Nah ini ya, nah itu sangat berbahaya sekali, apalagi yang upload-upload foto yang maaf ya tidak senonoh dan sebagainya. Nah itu juga tidak bagus ya, dampak negatif media sosial. Nah marak kejahatan cyber, nah ini juga ini penipuan. Nah, ini adalah dampak negatif media sosial. Maka teman-teman bijaklah dalam menggunakan media sosial. Jangan percaya sama janji-janji manis di medsos. Hati-hati banget gitu ya. Ya terutama kalau terkait dengan hati gitu ya, masalah percintaan gitu. Aku naksir kamu gini cerita gombalnya, jangan percaya. Bener please, jangan percaya ya gitu ya. Hati-hati banget. Nah itu ya. Ini ya dampak negatif media sosial. Jadi banyak informasi palsu, namanya medsos ya, dunia maya gitu ya. Jadi tidak pasti ya gitu teman-teman ya. Hati-hati di sana ya. Kemudian dampak negatif media sosial. Nah ini lanjutannya ya. Jadi kecanduan media sosial bisa berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental seseorang ya, seperti depresi hingga gangguan tidur. Nah ini ya. Bisa ada kecemasan dan stres, depresi, gangguan tidur, ketergantungan, cyberbullying. Nah ini adalah tindakan perundungan yang dilakukan melalui internet atau teknologi digital seperti media sosial, platform chatting atau game online. Nah ini ya teman-teman ya, bully ya, dibully. Nah itu teman-teman, kasihan ya gitu. Kalau sudah upload ya, uploadannya kurang pantas sedikit langsung dibully tuh sama netizen. Kan kasihan, jadi depresi, jadi stres gitu ya. Gimana nih ya, misalnya banyak yang harusnya nggak diupload, kepencet ke upload. Nah udah terlanjur banyak yang lihat, banyak kasusnya ya, sudah terlanjur banyak yang lihat, bahkan ada yang download, stres kan gitu ya. Ada kan kejadian ya, salah upload ya, yang merekam sesuatu, terutama tangannya salah upload ya, itu waduh sudah terlanjur banyak orang yang lihat. Nah itu kan jadi stres ya, itu banyak kasusnya seperti itu. Nah hati-hati ya teman-teman ya. Jadi kalau ingin membuka HP ya, sebaiknya baca itu tadi ya, ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang ku baca, apa yang ku dengar itu benar, baik gitu ya, gitu, teman-teman ya. Jadi kita tidak lalai menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Oke. Kemudian next, risiko memiliki bisnis online. Oke, siapa yang belum membacakan ya? Kak Siti Kamalia kemana ya? Halo Kak Siti, oh di jalan tadi ya? Kak Siti Kamalia ya? Oke Kak Naswa, sudah belum tadi ya? Belum Ibu. Ya oke, silahkan dibacakan. Risiko memiliki bisnis online. Yang pertama, persaingan yang ketat. Persaingan yang ketat ini mampu mengancam eksistensi dari bisnis online yang selama ini sudah dikelola dan dibangun.
Lalu ada kerugian atau penipuan. Bisnis online memiliki risiko yang lebih tinggi dan lebih rawan terjadinya penipuan karena proses transaksi antara penjual dan pembeli berlangsung secara daring tanpa adanya pertemuan secara langsung. Sekalian ini bacakan ya Kak ya. Oke, selanjutnya permintaan pasar yang sering berubah. Permintaan pasar cenderung mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan ini bisa menjadi risiko bagi bisnis online Anda apabila Anda tidak menyampaikan stok barang yang cukup untuk mengikuti banyaknya permintaan dari pelanggan. Selanjutnya pemasaran. Jika tidak mengelola pemasaran bisnis online dengan baik, bisnis online tidak akan bisa menarik perhatian calon pelanggan dan berpotensi untuk mengurangi kepercayaan pelanggan. Contohnya, konten yang kurang menarik dan customer service yang kurang baik akan mengancam pemasaran bisnis. Oke, terima kasih Kak Naswa sudah dibacakan ya. Bentar, ya kita ulas ini ya. Resiko memiliki bisnis online. Ini persaingan yang ketat ya, jelas ya tentu ya. Jadi di situ kan banyak orang ya berkompetisi ya. Jadi persaingannya sangat ketat sekali ya, mampu mengancam eksistensi dari bisnis online yang selama ini sudah dikelola dan dibangun ya. Kalau kita tidak memiliki kreativitas dan inovasi ya, produknya hanya itu saja gitu, tentunya kita akan kalah bersaing ya dengan yang lain, dengan pesaing kita. Nah, ini persaingan yang begitu ketat ya. Jadi bagi yang memiliki bisnis online itu harus menciptakan inovasi ya, baik dari produknya maupun konten-kontennya gitu. Konten-kontennya jangan itu terus, jadi nanti bosen ya, konsumennya bosen. Itu kontennya itu terus sih, nggak ada kreativitas ya, nggak ada inovasinya, apa yang lain ya gitu ya. Teman-teman coba ciptakan konten-konten yang menarik gitu ya, sehingga konsumen gitu tertarik ya melihat produk teman-teman gitu ya. Ya, kemudian kerugian atau penipuan nih, kadang-kadang ya gitu ya. Tidak semua orang jujur gitu ya. Bahkan ada juga pembeli gitu yang tidak jujur gitu ya. Barang sudah diterima gitu. Kondisi kita kirim bagus, tapi dia bilang ini ada cacat seperti ini dan sebagainya. Nah, sehingga udah diretur, dikembalikan, kemudian terutama yang COD gitu ya, sudah sampai di tempat ternyata nggak mau bayar. Nah, kita kan jadinya rugi. Nah, ini ya, jadi terjadi kerugian atau penipuan ya, bisnis online. Jadi memiliki risiko yang lebih tinggi ya dan lebih rawan ya terjadinya penipuan ya. Karena tadi proses transaksi antara penjual dan pembeli itu berlangsung secara daring atau secara online ya. Jadi tanpa adanya pertemuan secara langsung. Jadi kita tidak melihat secara langsung nih pembeli kita seperti apa. Apakah orangnya baik, karakteristiknya baik, ataupun dia tidak bagus ya karakteristiknya ya. Jadi ini adalah risiko ya, merisiko dalam berbisnis online ya teman-teman ya, kerugian atau penipuan. Nah ini juga perlu diperhatikan. Kemudian permintaan pasar yang sering berubah. Nah ini ya, kita tidak tahu nih tren ya. Hari ini trennya apa, besok itu sudah berubah ya trennya apa. Seperti waktu BTS ya. BTS tuh tahun berapa ya Mbak Ristania? Atau Bu Rizka, BTS 2023 Pak ya? 2023 ya? BTS. Apa Bu? Korea. Iya, BTS itu trennya itu tahun berapa ya waktu itu? Trennya itu dari 2018, mereka ada 2013. Tapi udah booming sampai internasional 2018. Enggak ya, waktu sampai itu, sekarang. Waktu itu kerjasama dengan McDonald's. Oh iya, 2019, 2020-an lah. Sampai ya? Sekarang, sampai 2022 apa ya, sebelum mereka wamil. Iya, nah itu ya, itu kan tren ya waktu itu ya. Nah, remaja itu sangat ingin sekali mendapatkan produk-produk yang ada logonya BTS-nya. Tapi sekarang seperti apa? Kan tidak booming lagi ya gitu ya. Jadi perhatikan di sini ya. Permintaan pasar yang sering berubah tren. Nah, gitu ya. Jadi tren itu bisa cepat berubah gitu ya. Bahkan yang booming hari ini belum tentu besok booming gitu ya. Gitu teman-teman ya. Jadi permintaan pasar cenderung mengalami perubahan ya dari waktu-waktu. Nah, perubahan ini bisa menjadi risiko bagi bisnis online Anda ya apabila Anda tidak menyiapkan stok barang yang cukup untuk mengikuti banyaknya permintaan dari pelanggan ya. Kadang-kadang kalau istilahnya konten kita sudah FYP, TikTok lagi.
Ya itu banyak permintaannya ya gitu ya. Nah kita siap-siap ya kita di saat booming gitu ya sudah terkenal gitu. Nah kan banyak permintaan ya. Namun jika sudah bosan gitu ya, namanya juga perilaku konsumen ya. Kadang-kadang konsumen itu suka terhadap satu produk, tapi kadang-kadang cepat-cepat bosan. Kalau sudah bosan, mereka tidak akan lagi menggemari suatu produk tersebut. Nah, kita harus siap-siap. Dan jangan lupa menyiapkan produk lain gitu selain itu gitu ya. Jadi ada plan A, plan B, plan C. Plan A itu produknya seperti ini, plan B apa. Jadi untuk mengantisipasi jika produk kita yang booming itu kemudian di bulan depan gitu, atau keesokan harinya itu sudah turun ya. Nah ini ada life cycle produk ya, life cycle produk ya. Di mata kuliah kreativitas dan inovasi sudah saya jelaskan ya, life cycle produk ya. Jadi produk itu tidak selalu ada di atas ya, kadang-kadang bisa turun. Nah gitu ya, di hari ini booming, besok bisa turun, bisa gitu ya. Jadi tergantung tren permintaan pasar itu yang sering fluktuasi atau sering berubah ya. Kemudian pemasaran ya, jika tidak dapat mengelola pemasaran bisnis online dengan baik ya, maka bisnis online tidak akan bisa menarik perhatian calon pelanggan ya, dan berpotensi untuk mengurangi kepercayaan pelanggan ya. Misalnya ini ya, konten yang kurang menarik ya, customer service atau pelayanannya yang tidak menarik atau kurang bagus, ini tentunya akan mengancam pemasaran bisnis ya gitu ya. Makanya ini penting sekali untuk membuat konten-konten yang menarik ya. Jadi harus berkreativitas, jangan itu saja kontennya gitu ya. Harus misalnya konten ini terkait dengan hal apa gitu ya. Misalnya produk kecantikan misalnya ya, kontennya ini ya. Seorang remaja gitu misalnya ya, sedang pergi keluar gitu ya, dia jalan-jalan atau apa, dia pakai skincare, nah gitu ya. Kemudian besoknya lagi apa gitu ya. Jadi berganti-ganti gitu. Jadi tidak bosan konsumen melihatnya. Padahal pada intinya ya kita mempromosikan suatu produk skincare. Nah, namun konten-kontennya jangan itu terus, harus berganti-ganti ya sehingga tidak bosan, tidak jenuh melihatnya gitu ya. Bisa juga nanti kerjasama dengan konten-konten kreator ya untuk membuat itu ya kontennya ya biar agar menarik ya. Oke, untuk next nih risiko reputasi ya. Ada beberapa risiko ya dalam berbisnis online. Di sini ada risiko reputasi ya. Bisa minta tolong dibicarakan ya, sudah bacakan nggak apa-apa ya, baca lagi ya. Kak Putri Kamal ya, sudah sampai rumah atau masih di jalan? Masih di jalan sepertinya. Kak Catherine bisa minta tolong dibacakan lagi. Risiko reputasi. Risiko reputasi, kontroversi itu perilaku, posting, atau komentar yang salah dapat menyebabkan reaksi negatif dari pengguna media sosial. Yang kedua, informasi salah. Menyebarkan informasi yang tidak akurat dapat merusak kepercayaan pelanggan. Yang ketiga, kritik publik, yaitu umpan balik negatif yang muncul di media sosial dapat menyebabkan masalah reputasi. Nah ini teman-teman, kalau kita memiliki bisnis ya, dan kita mainnya di medsos gitu. Nah hati-hati banget ya, kita harus memiliki produk itu benar-benar berkualitas. Nah gitu ya, jika kita launching produk, ternyata produk kita tidak berkualitas gitu ya, misalnya ya produk skincare tadi ya, konsumen iritasi. Nah kemudian dia lapor tuh, keluar istilahnya curhatnya di medsos. Nah itu luar biasa sekali dampaknya terhadap usaha kita ya, resiko reputasi ya, nama baik menjadi rusak gitu ya, produk kita ya jadi tidak dipercaya oleh konsumen atau pelanggan. Nah ini penting sekali ya teman-teman ya, agar kita benar-benar selektif ya dalam membuat suatu produk ya, dibuat produk tersebut benar-benar memiliki kualitas ya, dan kita harus berusaha memberikan kepuasan pelanggan gitu. Jangan sampai ya ada pelanggan yang komplain kemudian kita abaikan ya, sehingga dia sampai berbicara di medsos. Nah itu luar biasa dampaknya ya, karena medsos itu kecepatannya sekian detik gitu, sekian ya menit berapa gitu ya, langsung berapa juta orang yang sudah membaca. Nah itu luar biasa ya, kalaupun kita mau hapus gitu ya, wah sudah berapa juta orang yang membacanya ya gitu. Sekian per sekian detik aja gitu sudah banyak yang membaca ya gitu, karena
itu jutaan pengguna medsos gitu teman-teman ya, jutaan mata di sana yang memandang medsos ya, melihat scroll medsos. Nah itu cepat sekali ya nanti. Jadi kalau kita ingin upload sesuatu, diseleksi dulu ya gitu, bener nggak ini ya gitu kira-kira ya yang mau saya upload gitu. Jangan sampai sudah upload ternyata yang diupload itu salah ataupun tidak sesuai. Nah, nanti komentarnya kemana-mana ya ini ya. Nah ini jadi penting banget ya teman-teman ya kita untuk bijak dalam penggunaan medsos dan berhati-hati dalam penggunaan medsos ya, karena ini resiko reputasi itu luar biasa banget ya. Kemudian resiko operasional, jadi ada gangguan sistem. Nah ini ya, masalah teknis ya pada media sosial dapat mengganggu aktivitas bisnisnya. Kita misalnya ya, jika kita berbisnis ya di medsos ya, misalnya di TikTok, Instagram dan sebagainya, terjadi gangguan pada sistem. Nah ini juga dapat berdampak atau risiko terhadap bisnis kita, kepercayaannya, kepercayaan pelanggan gitu ya. Nah, kenapa sih kita pesan kok lama banget gitu, lama banget tidak di respon dan sebagainya, ini gangguan sistem ini ya. Jadi nanti dampak jauhnya adalah kepercayaan, trust ya, kepercayaan pelanggan ya. Kemudian ada serangan cyber. Nah ini ancaman keamanan cyber seperti serangan malware atau phishing ya, dapat membahayakan data dan informasi bisnisnya. Hati-hati ya. DKI Jakarta juga ini, waduh, data ya, data anggaran ini sudah kacau banget teman-teman ya ini ya. Ini sedang diperbaiki oleh IT ya gitu, data kita, anggaran ya sudah kita input dari tahun 2024 tiba-tiba hilang. Luar biasa banget nih keserangan cyber ya. Dan kita masih menunggu nih, masih diperbaiki, dan kita tidak mau input ulang gitu ya, karena sudah diinput dari 2024 ya, harusnya masih ada datanya dan datanya hilang ya, ada berapa bagian hilang gitu. Nah itu kita sedang menunggu lagi diperbaiki ya ini ya. Kemudian lagi untuk next ya, terkait dengan operasional, kekurangan sumber daya manusia. Jadi kurangnya staf yang berkompeten untuk mengelola media sosial dapat menyebabkan masalah operasional. Nah ini ya, kurangnya staf ya. Jadi kalau usahanya sudah maju gitu ya, kekurangan staf ya. Nah, dampaknya apa? Tidak semua permintaan pelanggan itu akan terlayani. Nah itu dampaknya apa? Pelanggan akan kecewa ya. Nanti trust lagi, kepercayaan ya, kepercayaan konsumen nanti juga akan kurang ya. Kita sudah pesan nih beberapa hari kok barangnya nggak sampai-sampai, padahal kita sudah melakukan pembayaran dan sebagainya. Nanti akan berdampak pada komplain. Nah ini potensi komplain ini adalah resiko juga ya. Jadi harus kita benar-benar identifikasi resikonya ya, terkait dengan kekurangan SDM ini ya, karena resiko komplain itu tinggi ya teman-teman ya. Harus benar-benar dipastikan sumber daya manusianya itu cukup ya. Kemudian resiko hukum. Nah ini ada resiko hukum. Bisa minta tolong dibacakan Mbak Kak Ristania aja. Kak Ristania lagi santai kan, cuman nunggu di kantor aja kan. Nggak banyak kerjaan. Oke. Risiko hukum, pelanggaran privasi, mengumpulkan atau menggunakan data pribadi pelanggan secara ilegal dapat menyebabkan tuntutan hukum. Yang kedua, pelanggaran hak cipta, menggunakan konten yang dilindungi hak cipta tanpa izin dapat menyebabkan masalah hukum. Terus pelanggaran undang-undang, tidak mematuhi regulasi terkait media sosial dapat menyebabkan sanksi hukum. Ya, oke. Dari risiko hukum ini ada pelanggaran privasi. Ya, mengumpulkan atau menggunakan data pribadi pelanggan secara ilegal dapat menyebabkan tuntutan hukum. Kemudian pelanggaran hak cipta, ya, menggunakan konten yang dilindungi hak cipta tanpa izin dapat menyebabkan masalah hukum. Kemudian pelanggaran undang-undang, jadi tidak mematuhi regulasi terkait media sosial dapat menyebabkan sanksi hukum. Nah ini ya risiko hukum ya teman-teman ya. Kemudian risiko keamanan, ini serangan cyber, ancaman keamanan cyber seperti serangan malware ini tadi sudah ya. Atau phishing dapat membahayakan data dan informasi bisnis. Kemudian kerugian fisik ya, tindakan kekerasan atau ancaman yang terjadi di media sosial dapat membahayakan keselamatan karyawan atau pelanggan. Nah ini risiko keamanan ya. Oke.
Setelah kita ketahui ya resiko-resikonya ya, ternyata banyak juga ya kita resiko kita berbisnis online ya menggunakan media sosial. Nah, setelah kita mengetahui resiko-resikonya, kemudian bagaimana sih caranya ya agar kita bisa menjalankan strategi atau manajemen risiko yang baik terhadap bisnis online. Nah, ini ada prosesnya, proses manajemen risiko ya. Yang pertama, identifikasi risiko ya. Kita mengidentifikasi potensi risiko yang dapat terjadi pada aplikasi media sosial seperti yang disebutkan tadi di depan ya. Beberapa risikonya ya. Risiko kita berbisnis menggunakan aplikasi online atau media sosial ya. Kemudian setelah itu yang kedua kita analisis risikonya. Jadi menilai kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya terhadap bisnis ya. Kemudian yang ketiga penilaian risiko. Jadi ini menetapkan prioritas risiko berdasarkan probabilitas dan dampak ya. Kemudian yang keempat mitigasi risiko. Jadi mengembangkan dan menerapkan strategi untuk mengurangi atau mencegah risiko. Kemudian yang terakhir pemantauan risiko. Ini memantau risiko secara berkala dan mengidentifikasi perubahan yang terjadi. Nah, cara identifikasi risikonya seperti pada saat teman-teman UTS itu ya, sama kurang lebih seperti itu caranya ya. Kemudian contoh mitigasi risiko ya, ini contoh mitigasinya atau identifikasi risiko menggunakan kebijakan media sosial. Jadi membuat kebijakan yang jelas mengenai perilaku karyawan di media sosial. Ini contoh ya. Kemudian melatih karyawan ya. Jadi kita harus memberikan pelatihan mengenai penggunaan media sosial secara bertanggung jawab ya. Bagaimana sih cara menggunakan media sosial dengan baik ya, secara bijak gitu. Kita harus memberikan pelatihan. Jadi tidak semua informasi itu diupload ya di media sosial ya. Kita harus pilah-pilah dulu ya. Mana yang pantas dan tidak pantas kita upload di media sosial. Nah, gitu ya. Kemudian memantau media sosial. Jadi menggunakan alat pemantauan untuk mengidentifikasi potensi masalah. Nah, ini ya. Kita harus bermantau nih. Kira-kira yang kita upload itu aman nggak sih gitu. Kita lihat the komen-komennya gitu. Menyinggung perasaan orang nggak sih, kita harus pantau gitu. Oh aman kok, tidak ada, selama ini sih nggak ada yang komentar negatif, tidak ada yang tersinggung dengan konten-konten kita, tidak ada yang merasa dirugikan. Nah gitu ya teman-teman. Jika sampai ada yang merasa dirugikan, kok bisanya seperti itu, ada yang merasa tersinggung, padahal sebetulnya kita enggak bermaksud seperti itu ya. Kita langsung membuat konfirmasi ya gitu, mohon maaf, permintaan maaf ya. Nah, misalnya kalau kita harus take down ya, misalnya kita hapus ya konten tersebut ya, kita hapus saja gitu, daripada terjadi konflik ya, ada orang yang tersinggung ya. Kita tidak bermaksud menyinggung, tapi ada segelintir orang yang merasa tersinggung gitu ya terhadap konten-konten yang sudah kita upload tersebut. Nah ini ya, kita harus pantau media sosial ya, jangan langsung kita upload terus kita tinggal ya gitu ya. Nah kita juga tetap memantaunya, ini dalam konteks bisnis ya gitu ya, bagi pebisnis ya gitu ya. Kalau kita mungkin kalau punya pribadi ya tidak sampai ke sana gitu ya, jadi jarang banget gitu ya. Kemudian menanggapi umpan balik ya, merespon umpan balik negatif dengan profesional. Nah ini umpan balik ya, jika ada yang komentar, ada yang nyinyir dan sebagainya gitu ya, kita tidak perlu menanggapinya juga dengan balas dendam nih. Lo kamu kok komentarmu gini, balas dendam dan sebagainya, nggak usah. Kita tanggapi dengan baik saja, dengan santun ya teman-teman, santai saja gitu. Yang kalau kita selama kita benar, merasa kita yakin ya udah, nggak perlu takut gitu ya teman-teman, santai aja. Namanya orang banyak ya, jutaan orang itu nggak semuanya kok hatinya baik gitu ya, ada yang sirik, ada yang iri, ada yang dengki ya gitu ya. Jadi kita selama kita benar, kita yakin kita benar gitu ya, ya udah nggak usah khawatir dengan komentar-komentar yang kadang-kadang ya menyakitin hati. Namanya orang banyak gitu ya teman-teman ya. Gitu. Ya kalau kita sudah upload ya kita risiko ya gitu. Ada yang tanggapan baik, ada yang tanggapan yang buruk gitu, yang komentarnya yang nyinyir dan sebagainya, itu wajar namanya orang gitu ya teman-teman. Yang penting kita sudah mengantisipasi dulu, yang kita upload, yang kita share ke media sosial itu yakin dan baik gitu ya, tidak menyinggung perasaan orang lain gitu ya. Itu yang kita jadi nggak usah terlalu khawatir gitu ya.
Kemudian melindungi data pribadi ya, memastikan data pribadi pelanggan dilindungi secara aman. Nah, ini melindungi data pribadi. Nah, ini ya, jadi jangan sampai data-data pribadi kita ya, kita salah upload. Nah, itu luar biasa sekali ya, nanti ya bisa merugikan diri kita sendiri maupun orang lain gitu ya. Ya banyak kasus salah upload ya. Harusnya video A yang diupload ternyata kepleset video B yang seronok misalnya yang diupload lebih dalik. Nah itu jangan sampai gitu. Makanya jangan aneh-aneh lah gitu ya. Jangan ngerekam-rekam yang aneh-aneh lah gitu ya teman-teman ya. Oke, ya kalau misalnya punya gitu ya dikasih kunci gitu ya. Jadi tidak sembarang orang bisa buka gitu ya, dikasih kunci lah gitu ataupun kode-kode rahasia gitu ya misalnya ya. Gitu ya. Jadi jangan sampai terjadi kesalahan ya, salah upload konten. Nah, itu luar biasa. Harus melindungi data pribadi dengan kunci khusus ya, dikunci di privat. Nah, gitu ya. Kemudian menerapkan keamanan cyber ya, memastikan sistem dan jaringan ya, jaringan bisnis aman dari serangan cyber. Nah, ini ya, teman-teman ya, jaringan terutama untuk pebisnis ya, jangan sampai dihack gitu ya. Data-datanya pastikan aman gitu ya. Pakai antivirus dan sebagainya atau ya, pokoknya ini intinya data kita aman, jangan sampai data kita itu hilang ya, apalagi data pelanggan, data pesanan yang sudah masuk tiba-tiba kena hack gitu ya, datanya hilang kan ya, kedua belah pihak saling dirugikan, pelanggan juga, kita juga yang pelanggan sudah transaksi misalnya karena datanya hilang gitu, kena ini ya serangan cyber gitu ya, kita kirim kemana ini udah datanya nggak ada, hilang ya gitu ya, kirim kemana, konsumen atau pelanggan sudah terlanjur transfer, bagaimana kita juga mengembalikannya, menghubungi pelanggannya, kita nggak tahu karena datanya hilang. Nah itu ya, ini juga penting banget ya. Kemudian menggunakan media sosial sebagai sarana promosi yang efektif. Jadi ini buat strategi media sosial yang jelas dan terukur. Nah ini ya promosinya ya. Jadi yang jelas dan terukur strateginya gitu ya. Harus kita pikirkan kalau kita membuat promosi dalam bentuk konten ya, kita harus benar-benar ya memastikan bahwa konten tersebut itu istilahnya bermanfaat gitu ya. Istilahnya tidak konten-konten yang merugikan orang lain. Nah, gitu ya. Kalau kita mau upload foto konten ya, foto-fotonya itu ya dikemas dengan bagus gitu, yang menarik gitu ya, sehingga konsumen ataupun calon pembeli itu tertarik melihat konten kita gitu ya. Inilah menggunakan media sosial sebagai sarana promosi yang efektif. Nah, ini luar biasa media sosial ya, teman-teman. Hemat biaya juga ya, teman-teman ya. Oke, terima kasih. Sampai di sini materi kita tentang risiko bisnis ya, online atau media sosial. Ini judulnya di sini. Ada yang ditanyakan? Risiko bisnis pada aplikasi media sosial. Sampai di sini ada ditanyakan? Jam 20.45 ada yang ditanyakan, teman-teman? Belum ada, Ibu. Oke, belum ada. Mbak Naswa, Mbak Aristania, saya tanya satu-satu. Mbak Putri? Belum ada, Ibu. Putri jawab. Belum ada, Ibu. Bu Rizka? Belum ada? Oke, kalau belum ada, sudah jam 24.06 ya. Mungkin teman-teman yang bekerja mau istirahat, yang belum makan, belum sempat makan, silakan makan ya. Mbak Ristania yang masih di kantor, semangat. Pulang jam berapa Makasih, nanti? Bu. Nanti pulang jam berapa? Bapak masih rapat di Masih ruangannya, Bu. Iya. Paling telat itu pulang jam berapa? Biasanya? Kemarin jam 10 lewat 15. Rumahnya mana? Dekat sih, Bu, 10 kilo di Romangun. Oh, Dari kantor sih dekat. Jadi, deket naik Grab ya? Oh ya, alhamdulillah kalau deket masih aman lah. Kalau Jakarta tuh masih rame jam segitu. iya rame, Bu. Oke, semangat Cinta. Waktunya tuh sebagian besar di kantor, Masya Allah. Di rumah cuma numpang tidur. Semangat ya Mbak Ristania, luar biasa banget Makasih, effortnya. Ibu. Pekerjaannya luar biasa. Jaga kesehatan, banyak makan, Makasih, Bu. minum air putih, kurangi manis-manis. Sayangi ginjal ya. Ini banyak di rumah sakit tuh banyak yang cuci darah, minumnya macam-macam, makanan junk food ya, kurangi makanan sosis, makanan-makanan yang berpengawet ya, yang alami saja. Minum minuman manis dikurangi, perbanyak minum air putih, makan buah, makan sayur. Nah, itu ya.
kurangi makanan junk food. Ya, boleh sekali-kali boleh, tapi jangan sering. Ya, sayangi ginjalmu, sayangi kesehatanmu. Ya. Oke, saya kira sudah cukup kuliah kita pada malam hari ini. Saya akhiri kuliah kita pada malam hari ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Ya, oke. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih semua. Selamat malam. Assalamualaikum. Salam.